Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir untuk kita membahas tentang sembelihan. Yang dimana di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang yang boleh disembelih. Yang boleh disembelih seperti unta, sapi maupun kambing dan yang semisal dengannya seperti domba. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan yang disalahpahami di kalangan masyarakat tentang potongan bolehnya seseorang memotong kuku pada saat ingin berkurban. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ummi Salamah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam musnadnya dan begitu pula Sunan Ad-Darimi. Kata beliau dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia nikahi dari seorang janda, yaitu Abu Salamah. Ketika suaminya meninggal di medan perang, kemudian dia diperintahkan oleh Nabi agar ia berdoa agar Allah menggantikan dari apa yang ia ditinggalkan darinya. Jangan bersedih hati. Dia bahkan di dalam hatinya mengatakan, siapa lagi orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Tapi karena perintah dari Nabi, dia tetap berdoa. Setelah habis masa iddahnya, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam melamarnya, sehingga ia menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah ini meriwayatkan, kata beliau, barang siapa yang telah memasuki di 10 Zulhijjah, mulai dari 1 sampai 10 Zulhijjah, dan ia wa arada ahadukum, dan salah satu di antara kalian sudah menginginkan untuk menyembelih, fala yamassa min sya'rihi, maka hendaknya dia tidak menyentuh, tidak memotong dari apa saja bagian rambutnya. Jadi dia tidak bercukur, dia tidak mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Barang siapa yang menginginkan sudah untuk menyembelih. Jadi kalau sudah masuk Zulhijjah dan memang dia sudah ada niat, sudah simpankan uang, bahkan sudah ada sapinya atau kambingnya, maka tidak boleh dia memotong kukunya dan dia mencukur segala jenis bulunya. Bagaimana kalau terpotong sendiri? Ini dimaafkan. Kalau jatuh sendiri bulunya, misalnya bulu rambutnya jatuh sendiri, berguguran, bulu matanya, bulu kumisnya, jenggotnya, itu dimaafkan. Kenapa? Karena bukan yang dia sengaja untuk memotongnya. Adapun memotongnya ini dilarang, dan ada kesalahpahaman di kalangan masyarakat yang dia anggap yang tidak dibolehkan dipotong kukunya dan rambutnya adalah hewan sembelihannya. Kalau kita melihat dari ini karena ketidaktahuan bahasa Arab, tidak ada sama sekali dari kalimat-kalimat yang menunjukkan domirnya lari kepada hewan sembelihan. Di sini dikatakan fala yamassa, dan hendaknya ia tidak seandainya ada sembelihan fala yamassaha. Kalau dia nako itu muannas. Kalau dalam ilmu nahwu ini pasti domirnya ha, ada alifnya. Min syarihi, bukan min syariha. Jadi seandainya dia belajar bahasa Arab sedikit saja tentang domir, dia muannas atau muzakkar, maka tidak ada gambaran sedikit sekali. Bahkan Imam Muslim dalam sahihnya, dalam hadisnya Imam Muslim itu ada 8.000 hadis. Salah satu babnya kata beliau al-adahi, khusus bab tentang sembelihan. Kata beliau,
nahyun man dakhala alaihi asyara Zulhijjah wa huwa muridu an tadhiyah. Kata beliau, khusus bab di atas babnya tentang sembelihan, kata beliau, larangan kepada siapa saja yang masuk padanya 1 sampai 10 Zulhijjah dan ia menginginkan untuk menyembelih. Dalam salah satu hadisnya, hadis inilah yang kita maksudkan. Walaupun larangan di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah larangannya di sini bersifat wajib untuk ditinggalkan atau dia hanya bersikap makruh. Siapa yang memotong kukunya berarti ia meninggalkan sunnah dan melakukan hal yang makruh. Tapi kaidah usul fikih, ketika kita ingin memahami fikih, asal larangan hendaknya kita tinggalkan untuk lebih hati-hati. Yang kedua, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sunnahnya untuk tidak memotong kuku pada saat menyembelih. Sehingga ketika kita tidak melakukan sunnah tersebut, kita merugi. Kita merugi. Kalau kita potong kuku, itu ada kemungkinan makruh atau haram. Dan orang yang beriman, paling utama, yang paling tebal imannya, paling bertakwa kepada Allah adalah meninggalkan yang haram. Kemudian meninggalkan yang makruh. Kemudian meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, walaupun tidak berdosa. Itu diantara kesempurnaan iman. Dalam meninggalkan, yang pertama dia meninggalkan yang haram, itu sudah jelas. Untuk lebih menyempurnakan imannya, dia meninggalkan yang makruh dan dia hidup di atas sunnah. Untuk lebih menyempurnakan kesempurnaan pada dirinya, dia meninggalkan hal yang mubah yang tidak mengantarkan dirinya lebih dekat kepada Allah. Itulah orang beriman. Wa anil lagwi mu'ridun. Terhadap hal yang sia-sia, jangankan yang berbentuk makruh, yang bersifatnya mubah saja, tapi tidak menambah keimanannya, itu dia tinggalkan. Dan di sini ada larangan Nabi dan asal larangan dalam kaidah usul fikih, asal larangan adalah haram. Sampai ada dalil yang memalingkannya bahwa dia makruh. Tapi Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Tirmizi dalam sunannya itu menganggap bahwa di sini yang dimaksud adalah an-nahyu laisa lit-tanzih, bukan larangan pengharaman. Jadi untuk menggabung, sehingga sebagian ulama menganggap hukumnya sunnah untuk kita menjaga untuk tidak memotong kuku atau mencabut segala jenis bulu pada saat kita ingin menyembelih. Pertanyaannya, bagaimana saya Ustaz? Sudah saya potong kuku saya di 7 Zulhijjah, 3 hari sebelum saya ingin menyembelih, di hari penyembelihan baru saya berniat, baru ada rezeki, maka tidak dipermasalahkan. Karena man aroda, nanti ada keinginan. Misalnya kalau menginginkan nanti di hari rayanya, maka walaupun kita memotong kuku 1 sampai 9 itu tidak dipermasalahkan. Dan yang terakhir adalah bolehnya dengan cara memanah. Misalnya ada sembelihan liar sekali, untuk kita panah atau kita tombas saja, bukan pada lehernya, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Dalilnya di dalam Al-Quran, kata Allah Azza wa Jalla, yas'alunaka madza uhilla lahum. Ya Muhammad, mereka bertanya apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakan pada mereka, qul uhilla lakumut thayyibat. Allah menghalalkan kepada kalian yang baik-baik. Wa ma allamtum minal jawari mukallabin. Dan apa yang kalian ajarkan dari anjing-anjing. Misalnya ada anjing, biasanya ada anjing yang pintar berburu, tapi dipersyaratkan. Bagaimana dikatakan ini anjing pintar? Kalau dipanggil dia datang. Kalau ia menggenggam buruannya, misalnya dia buru sesuatu, itu dia tidak makan untuk dirinya, jadi dia makan untuk tuannya, maka ini dibolehkan. Dibolehkan untuk kita memakannya, yaitu yang diajar. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakuluhu, kata Allah, makanlah. Jadi kalau ada buruan yang ia berburu, anjing ini berburu untuk kita, dia tangkap, walaupun itu adalah sembelihan, itu boleh. Jadi ini permasalahan. Biasanya kalau sapi-sapi liar, biasanya sapi liar kayak terjadi beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, di
di Masjid Al-Markaz atau Masjid Rodatul Muflin ada sapinya yang lari. Sampai-sampai itu larinya sampai di flyover. Dia jalan masuk ke Petarani, itu sampai orang tidak bisa larinya saking kencangnya. Akhirnya dia ditombak di bagian sini saja, tidak disembeli lagi bagian lehernya. Itu dibolehkan. Kenapa? Karena termasuk dia seperti soid, orang yang memanah atau orang yang jelas dia bismillah ketika ia memanah ataukah ketika ia menyembelih atau menombak hewan tersebut. Semoga bermanfaat kajian kita ini, dan ini kajian yang terakhir disebabkan insyaallah saya akan beriktikaf di Masjid Pondok. Jadi sehingga di hari ke-21 saya tidak di sini lagi, karena di sana saya bermalam 10 malam sampai malam takbir. Dan itu kami mengajak kepada masyarakat agar memperkuat ibadah di 10 hari terakhir, khususnya ibadah iktikaf dan selainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.